Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarina Aryani Desti, NPM 0651225159, kelas F. Di sini saya akan menjelaskan codingan mengenai animasi 3D untuk UTP grafika komputer yang saya buat, yang berjudul animasi Hari yang Berawan di Jalan Raya atau Cloudy Days. Nah, sini ada codingan yang saya buat di VS Code. Pertama-tama, di sini ada impor pustaka atau library yang ada pada Python, yaitu VPython, yaitu mengimpor semua fungsi dari pustaka VPython itu sendiri untuk membuat visualisasi atau animasi 3D. Gitu. Nah, di sini ada scene. Di sini tuh saya membuat scene untuk membuat kanvas 3D. Jadi untuk visualisasinya. Nah, di sini tuh kan ada parameter title. Nah, ini tuh menentukan judul tampilan, sedangkan background di sini tuh untuk menentukan warna latar belakang kanvasnya. Kayak gitu. Jadi ada dua parameter. Selanjutnya, di sini tuh saya membuat objek box yang mewakili jalan dengan penentuan posisi pusatnya maksudnya, lalu ada penentuan ukuran objeknya, lalu ada penentuan warna objeknya. Lalu di sini saya membuat garis tengah jalan, yaitu yang warna putih, dengan 3 variabel di dalamnya, dan menggunakan elemen box, yaitu di dalamnya ada penentuan posisi pusatnya, penentuan ukuran elemennya, lalu ada penentuan warnanya. Lalu di sini saya membuat garis batas kiri dan garis batas kanan untuk batas dalam yang mengapit trotoar nantinya. Sama, menggunakan elemen box yang mewakili masing-masing garis, yaitu garis batas kiri dan garis batas kanan dengan penentuan posisi pusat, ukuran, dan warna objeknya. Lalu di sini saya mengatur posisi dan warna untuk garis belang. Jadi saya membuat garis belang untuk garis pengapit trotoar. Nah, di situ saya menggunakan warna hitam putih. Jadi menggunakan garis belang untuk membuat garis itu. Nah, di sini kan ada jarak belang sama dengan 4. Nah, jarak belang sama dengan 4 dan loop atau perulangan for x in range min 12, 13, dan seterusnya. Ini tuh mendefinisikan jarak antara garis-garis belangnya. Kemudian membuatnya dengan dengan elemen box. Dan penentuan posisi pusatnya, penentuan ukuran boxnya segimana, dan penentuan warna boxnya segimana. Lalu di sini kan ada membuat garis belang di samping trotoar. Nah, menggunakan garis belang trotoar 1, garis belang trotoar 2, itu menggunakan objek box sama elemen box, penentuan posisi pusat, ukurannya, dan penentuan warnanya. Nah, untuk membuat trotoar, membuat garis batas luar, membuat garis kuning di trotoar, itu tuh sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu menggunakan elemen box, penentuan posisi pusatnya berapa, penentuan warnanya warna apa, lalu penentuan size-nya atau ukuran objeknya itu sendiri. Nah, jadi sejauh ini untuk codingan yang baru saya jelaskan itu masih menggunakan elemen atau masih menggunakan elemen box untuk membuat objek-objek yang ada, yaitu seperti jalan, trotoar, garis belang, garis batas kiri, garis batas kanan, garis batas dalamnya itu menggunakan elemen box. Nah, di sini saya membuat pohon di trotoar kiri. Jadi membuat pohon di trotoar kiri. Jadi di trotoar kanan tuh untuk misalkan untuk kosongan atau untuk pejalan kaki misalkan. Nah, untuk di sebelah kiri itu saya tempatkan pohon-pohon. Nah, menempatkan pohon-pohon itu membuat fungsi yang bernama buat pohon dulu. Nah, di sini saya membuat pohon itu menggunakan elemen silinder yang rimbun-rimbun itu. Maaf, maksudnya yang batangnya itu. Lalu membuat daunnya atau daun-daun pohon itu menggunakan elemen sphere. Di dalamnya menggunakan penentuan posisi, penentuan aksisnya berapa, penentuan radiusnya berapa dari masing-masing objeknya. Nah, di sini tuh ada yang namanya titik-titik lokasi pohon. Jadi saya tuh menginginkan pohonnya tuh tidak hanya satu, tapi ingin langsung 3 gitu di trotoar kirinya tuh. Gimana caranya? Caranya
dengan menggunakan posisi-posisi di mana pohon-pohon itu akan ditempatkan. Itu titik koordinatnya, itu di 0,-10, 8,-10, dan 8,-10 itu. Jadi posisi-posisi pohon itu ditempatkan di titik-titik tersebut. Nah, caranya membuat pohon itu tuh menggunakan for pos in posisi pohon, buat pohon pos 0 dan pos 1. Maksudnya kayak gimana? Jadi membuat pohon-pohon di posisi yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan fungsi apa tadi? Buat pohon. Nah, ini itu untuk pohon. Lalu di sini saya membuat awan dengan mendeklarasikan atau mendefinisikan fungsi yang bernama create clouds, di mana create clouds ini itu mengambil satu argumen, yaitu cloud data yang berisi data awan yang akan dibuat. Lalu ada for post radius, dan seterusnya. Itu tuh untuk melakukan perulangan atau iterasi melalui setiap elemen dalam cloud data, dalam titik-titik awannya nanti, dalam apa ya, data yang menyimpan objek awan. Setiap elemennya tuh berisi posisi awannya dan radius awannya. Maksudnya gimana? Ini ada penjabarannya di bagian cloud data, yaitu berisi daftar titik-titik posisi awan-awannya dan radius awan-awannya di cloud data. Lalu ada create clouds, cloud data, itu tuh inisialisasi. Maksudnya memanggil fungsi create clouds dengan cloud data sebagai argumennya, yaitu ini. Jadi dijadikan argumen di fungsi create cloud itu sendiri. Lalu kita menambahkan variabel cloud speed untuk apa ya? Menambahkan kecepatan awannya. Jadi nanti awannya itu akan bergerak sebanyak 0,01 pada variabel cloud speed. Nah, fungsi untuk menggerakkan awan tuh saya menggunakan nama fungsi move underscore clouds. Move clouds ini tuh mengambil dua argumen, yaitu cloud objects dan cloud speed. Nah, deklarasi fungsi move cloud ini tuh mengambil dua argumen tersebut, di mana cloud object itu mengambil daftar objek awan yang akan digerakkan, dan cloud speed itu mengambil kecepatan awan yang di mana awannya itu akan bergerak. Lalu kan di sini ada cloud post X dan seterusnya. Terus ada cloud speed juga. Nah, ini tuh menggerakkan setiap objek awan sepanjang sumbu X sesuai dengan cloud speed itu sendiri, sesuai dengan kecepatan awannya. Jadi memanjang gitu garis sumbu X. Lalu ini mengumpulkan objek awan dari data awan yang telah dibuat di dalam variabel cloud objects. Jadi membuat objek awan itu tuh menggunakan data awan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, itu untuk bagian objek awan. Nah, di sini juga saya membuat objek mobil, di mana mobil itu terdapat dua bagian utama, yaitu badannya, lalu ada rodanya. Kan roda mobil itu ada 4, jadi di sini saya menginisialisasikan variabel carwheel 1, 2, 3, 4 untuk roda mobil, dan car body-nya 1 dengan menggunakan elemen atau objek box, dan masing-masing rodanya menggunakan objek silinder. Bedanya di bagian objek silinder itu tuh kita menentukan aksisnya berapa, terus radiusnya berapa. Sisanya sama, yaitu penentuan posisi pusatnya di mana, lalu menentukan warna dari masing-masing elemen atau objeknya. Nah, di sini juga saya menginisialisasikan atau mendeklarasikan kecepatan mobilnya, yaitu 0,1 untuk per frame-nya, jarak per frame-nya. Jadi selain awan yang bergerak, nanti juga mobilnya itu akan bergerak dalam kecepatan 0,1. Nah, speed car itu akan ditempatkan di sini untuk gerakan mobil ke depan. Nah, di bagian while true ini tuh, itu untuk melakukan perulangan atau looping yang tidak terbatas. Jadi menjalankan animasi secara terus-menerus gitu. Lalu kan ada red 50. Nah, fungsi red ini tuh dari Python tuh ngatur kecepatan frame rate animasinya. Dalam hal ini tuh frame rate tuh diatur jadi 50 frame per detik. Nah, gerakan mobil ke depan, jadi setiap iterasi posisi car body dan car wheel akan bertambah atau diperbarui dengan menambahkan speed car ke koordinat X-nya.
sehingga mobil tuh bergerak maju. Jadi gerak mobil ke depan tuh setiap iterasi posisi car body sama car wheel-nya tuh, jadi badan mobil dan roda mobilnya tuh diperbarui dengan menambahkan speed car ke koordinat x, y, k, sehingga mobil itu bergerak maju. Speed car tadi itu 0,1 atau kecepatan mobilnya, sehingga mobil itu maju ke depan. Nah, kalau misalkan mobil mencapai batas, reset posisi ke kiri. Nah, maksudnya gimana? Di sini kan ada if. Ini tuh memeriksa apakah badan mobil itu telah mencapai batas tertentu di sebelah kanan. Kalau misalkan iya, posisi mobil dan keempat roda tuh di-reset ke posisi awal di sebelah kiri jalan. Sama sama halnya dengan ini nih, menggerakkan awan yaitu move clouds, yang di dalamnya itu ada cloud objects dan cockpit. Jadi dia tuh memanggil fungsi move clouds untuk menggerakkan awan. Nah, awan tuh akan bergerak dari kiri ke kanan. Kalau misalkan mencapai batas, maka akan kembali muncul di seberang layar atau di kiri layar. Jadi sama untuk awan dan mobilnya tuh kayak gitu. Mungkin cukup sekian dari penjelasan codingan animasi 3D yang saya buat untuk UTP Grakom ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan maupun codingannya itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.